Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, baiklah kita saudara-saudaraku mendengarkan firman Tuhan. Bagi bekal kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Mari dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Alai anggu hita saluhuna akana sinodangan ni hasangapun ni Tuhani, sohukuku buhita pawon nama hitam. Gabi tudos turupana madapotor ragam ni hasangapun marguru tu Tuhan ditodii. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membuat judul renungan kita hari ini adalah hidup yang berbuah. Sesungguhnya itulah harapan Tuhan bagi kita. Hidup orang percaya akan berbuah. Tidak stagnan, artinya tidak hanya dalam dirinya. Tapi orang Kristen itu adalah diharapkan oleh Tuhan akan berbuah banyak. Akan dapat dipetik oleh orang lain. Maka demikian juga Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus harus dirasakan oleh orang banyak. Dirasakan banyak dalam hal ekonominya, dalam hubungannya, dalam perbuatannya, termasuk dalam hal bergerejawi. Maka dalam firman ini juga diingatkan bagi jemaat di Korintus agar mereka menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang teladan dan contoh. Termasuk bagi kita saudara-saudaraku, bagaimana kita juga merasakan contoh dapat berbuah banyak bagi di sekeliling dan di sekitar kita. Itulah harapan bahwa ternyata juga Paulus juga mengharapkan itu kepada jemaat di Korintus. Karena apa? Karena jemaat Korintus itu sebenarnya adalah jemaat yang ekonominya yang sangat bagus. Tetapi mereka justru terjadi keretakan. Justru terjadi antara yaitu merasakan dirinya yang paling benar. Yang saling terjana merasa dirinya yang paling kudus dan dirinya juga merasakan yang paling banyak berbuat. Itu yang menjadi bahaya bagi Tuhan. Bahaya bagi Tuhan jika kita merasa paling banyak berbuat. Bahaya bagi Tuhan jika kita merasa paling banyak berkarya. Itu sangat tidak disukai Tuhan. Maka kata Paulus bagaimana orang yang berbuah itu tidak pernah melihat apa yang dia lakukan itu sebagai yaitu dari karyanya sendiri. Tetapi itulah pekerjaan roh. Jika kita saudara-saudaraku dapat membuat, dapat memberi, dapat membantu orang lain, dapat menolong orang lain, ingatlah itu karena tangan Tuhan mempercayaimu. Ingatlah karena kamu dapat berbuah yang baik. Bukan justru dirimu yang kamu anggarkan di situ. Tetapi dikatakan adalah justru karena roh yang membuat hatimu dapat terbuka menolong orang lain. Dapat memberi dan dapat juga mengucap syukur. Jadi itu yang diharapkan oleh firman. Maka Paulus berkata kepada jemaat di Korintus supaya dijauhkan jiwa-jiwa hati yang ego, hati yang merasa dirinya yang paling berbuat banyak. Tetapi justru kita akan bekerja dalam kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan yang kita muliakan. Di saat kita mau berbuat demikian, ingatlah saudara-saudaraku, apa yang kita tanam itu bukan karena kekuatan dari diri kita, tetapi dari justru adalah roh yang menggerakkan itu. Maka saudara-saudaraku, kita mau diajak hari ini firman Tuhan supaya kita tetap berbuah yang banyak. Jika kita mau berbuah yang banyak, lakukanlah itu sesuai dengan iman. Lakukanlah itu dengan keikhlasan dan tulus dari jiwamu, tanpa berat hati, tanpa ada yang memberatkan jiwamu. Namun kamu akan bertindak dan melakukan itu karena kamu terpanggil sebagai gereja yang terbuka, karena kamu terpanggil sebagai surat Kristus yang terbuka, karena dirimu adalah tubuh Kristus, maka kamu dapat berbuah yang banyak. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur ke hadapan-Mu karena Tuhan mengingatkan kami agar kami dapat berkarya dan berbuah banyak. Amin.